Baik Ibu, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Ya, perkenalkan saya Bilansri. Ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu hari ini untuk anaknya atau untuk Ibu? Iya Bu, ini anak saya. Anak saya namanya Tini Bu. Oh, Tini ya. Ini udah 2 lari, mencret-mencret Bu. Iya, Terus iya. nangis rewel-rewel gitu Bu anaknya. Oh, iya. Anak Tini. Dia menyusu nggak Bu? Iya Bu, menyusui, tapi ASI saya tuh kurang. Jadi akhir-akhir ini tuh saya kasih 1 minggu ini saya kasih sufor Bu. Jadi sejak saya kasih sufor itu jadi mencret-mencret 2 hari ini. Oh, iya Ibu, baiklah. Sebelumnya mari kita lihat dulu ya bersama-sama apa yang sudah Ibu lakukan sehingga bisa kita lihat kembali, kita perbaiki di mana kurangnya ya Bu ya. Jadi untuk pertama kalinya yang saya ingin jelaskan kepada Ibu, ini sebelumnya Bu ya, kita harus tahu dulu apa yang sudah Ibu lakukan selama ini hingga anak Ibu mencret selain pemberian ASI, selain pemberian susu formula Ibu ya. Jadi ini apa Ibu? Cuci tangan Bu. Iya betul Bu ya, gambar mencuci tangan. Jadi apakah selama ini pada saat akan menyusui Ibu mencuci tangan? Iya Bu, mencuci tangan. Pakai sabun tidak? Kadang enggak sih Bu, enggak sempat. Jadi cuma cuci tangan pakai air aja. Oh iya. Kemudian pada saat mau menyusui? Iya, cuci tangan juga. Cuci tangan pakai sabun? Kadang-kadang pakai sabun, kadang tidak Bu. Oh iya, baiklah. Ini gambar apa Ibu? Jamban. Nah, kalau Ibu keluar dari jamban atau setelah Ibu buang air besar atau Ibu habis membersihkan kotoran anak, apakah Ibu mencuci tangan pakai sabun? Iya Bu, pakai sabun kalau itu. Oh, pakai sabun ya, baiklah. Nah, terima kasih, sudah bagus apa yang Ibu lakukan. Nah, jadi sebelum Ibu menyusui diharapkan Ibu harus mencuci tangan pakai sabun Bu ya. Kalau tidak pakai sabun, nah itu kotoran atau bakteri itu masih menempel di tangan Ibu sehingga pada saat menyusui Ibu memegang payudara, terpegang mulut bayi, akan diisap oleh bayi. Nah, itu bisa menyebabkan bayi Ibu diare ya. Nah, selain itu Bu, untuk makanan bagaimana? Makanan yang Ibu makan kalau boleh saya tahu? Saya makan makanan biasa aja sih. Kadang kayak saya makan fast food, gitu juga sih Bu. Oh, fast food. Bentar ya. Setelah Ibu tadi mencuci tangan dengan baik, sekarang kita lihat berapa kali Ibu memberikan ASI ya sama anaknya. Kembali Ibu saya tanya ya, ini gambar apa Ibu? Rumah, Gambar rumah. Dan ini ada apa Bu? matahari, Ada matahari. Mataharinya baru timbul berarti pagi. Jadi Bu, pada saat pagi Ibu berapa kali ngasih minum susu bayinya ASI? Cuma 3 kali Bu. Oh, 3 kali. Iya bagus Bu. Ibu sudah memberikan ASI. Hanya mungkin perlu Ibu tambah pada pagi hari minimal kita memberikan 4 kali Bu ya. Kemudian ini Bu, ada matahari yang tinggi di atas puncak rumah berarti? Siang hari. Siang hari Bu berapa kali biasa memberi Bu? 3 kali juga Bu. Oh, 3 kali juga. Terima kasih. Sama berarti di pagi hari Bu ya, Ibu kurang masih ya. Nanti boleh ditambahkan lagi. Jadi minimal Ibu bisa memberikan itu 4 kali sehari. Nah, yang ini gambar apa Ibu? Malam hari. Ya, ini pada malam hari Ibu berapa kali biasa memberikan? 3 kali juga Bu. Oh, 3 kali ya. Berarti kalau malam Ibu kasih, pagi tadi Ibu kasih 3, kemudian siang Ibu kasih 3, dan pada malam hari 3 berarti 9 Bu ya. Nah, maka minimal pemberian ASI itu yang harus kita berikan adalah 12 kali. Jadi Ibu hanya tinggal menambahkan satu-satu saja. Ya. Nah, paham Ibu dengan apa yang saya jelaskan? Paham Bu, paham. Terima kasih Bu kalau paham. Kemudian tadi bilang Ibu makan ya, masalah makan. Nah, untuk pemberian ASI ini juga tidak serta-merta ASI itu bisa keluar banyak apabila makanan yang Ibu makan mungkin kebutuhan untuk Ibu dan untuk bayi belum tercukupi ya. Di sini kembali akan saya tanya Ibu. Ya, terima kasih. Tadi Ibu sudah kita lihat berapa kali Ibu memberikan ASI. Sekarang kita perhatikan lagi apa yang kita makan agar ASI Ibu banyak dan kebutuhan bagi Ibu tercukupi ya. Jadi ini ada beberapa gambar nanti akan saya tunjuk. Silahkan apa saja yang sudah Ibu makan ya. Jadi yang ini gambar apa Ibu? Roti. Ya, ada roti, ada ubi, ada jagung, kentang dan beras ini. Yang biasa Ibu makan yang mana ya? Oh, makan roti-roti.
Kemudian yang ini apa Ibu? Sayur, Ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan. buah-buahan. Ibu setiap hari makan sayur dan buah? Jarang sih Bu, Oh. tergantung adanya aja. Oh iya. Kemudian yang ini Bu? Itu kacang. Ya, ini apa? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Apakah selama ini juga Ibu suka makan kacang-kacangan? Jarang juga Bu, kadang-kadang aja. Oh, jarang ya. Terus yang ini Bu? Itu ikan, udang, Oh, daging-dagingan iya. Nah, ya Bu. dari ini semua, yang mana yang sering Ibu konsumsi atau sering Ibu makan? Paling daging atau ikan Bu. Oh, daging atau ikan. Bagus Ibu ya. Apakah semua ini yang Ibu makan ini misalnya ada karbohidrat ini Bu ya, tadi ada nasi, kemudian ada lauknya ini ya. Kemudian ada kacang-kacangan, ada sayur. Ini Ibu makan bersamaan atau mungkin hanya misalnya pagi aja Ibu makan nasi dengan sayur, atau mungkin siang Ibu hanya makan nasi dengan ikan, bagaimana Bu? Saya makan seadanya aja Bu, apa yang ada. Jadi kalau ada yang cuma sayur ya sayur aja. Oh gitu ya, baiklah Ibu. Di sini bisa saya bantu. Jadi pada saat kita makan, paling tidak apa yang Ibu makan, misalnya ada nasi nih Bu ya, harus ada lauk. Nah lauknya ini boleh misalnya Ibu makan untuk proteinnya atau lauknya itu ada ikan, boleh Ibu tambahkan mungkin dengan tempe supaya tercukupi protein hewani dan nabatinya. Kemudian ada sayur, boleh ditambahkan buah setiap kali Ibu makan. Sehingga kebutuhan nutrisi yang ada di dalam ASI itu tercukupi untuk ibu dan anak, ya. Sehingga ASINya juga akan keluar banyak, ya. Ada yang mau Ibu tanyakan dari ini? Tidak ada Bu, sudah jelas. Oke, baiklah. Tadi sudah kita belajar bersama ya tentang makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI atau jumlah ASI bagi ibu dan bayi. Kemudian sekarang akan saya jelaskan manfaat ASI itu bagi bayi, ya Bu ya. Jadi ASI itu ada sumber nutrisi untuk bayi. Jadi semua kebutuhan bayi ibu sudah tercukupi dalam ASI. Nah ini Bu nanti boleh juga sambil dibaca di rumah ya. Kemudian meningkatkan kasih sayang ibu dan anak. Kalau ibu sambil menyusui, sambil ibu pandangi dengan rasa kasih sayang, itu ASINya akan mengalir banyak Bu. Sama seperti pipa. Pipa itu kalau semakin diisap semakin banyak akan keluar ya. Kemudian menunjang tumbuh kembang yang optimal atau tumbuh kembang anak ibu akan menjadi lebih baik ya. Nah, selain itu manfaat ASI itu bagi ibu sendiri bisa menjarangkan kelahiran atau menunda kehamilan ya. Kemudian menjaga berat badan ibu tetap ideal. Kemudian mencegah terjadinya perdarahan ya Bu ya. Dari ini ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baiklah kalau begitu, karena tadi berat badan ibu, berat badan bayi ibu hanya naik sedikit ya, tapi alhamdulillah sudah naik loh Bu. Tapi masih perlu kita lihat lagi bagaimana supaya ASINya didapat bayi itu tercukupi ya. Boleh Ibu saya lihat Ibu menyusui? Ya Bu. Bagaimana anak Ibu, apakah sudah divaksin bulan ini Bu? Anak saya ini Bu, kemarin waktu saya ke posyandu, saya kan mau vaksin dan saya timbang berat badan, ternyata berat badan anak saya kurang. Mungkin itu karena ASI saya juga kurang Bu, kayak gitu. Baiklah Bu ya. Kalau begitu bagus, Ibu sudah menyusui dengan ASI. Ada ditambahkan tambahan kah Bu anaknya Bu? Ada Bu, dapat sufor. Oh iya. Tapi sejak diare ini supornya saya encerkan, jadi setengah takarannya aja. Ya. Baiklah Ibu, kalau begitu karena ada masalah ya, karena berat badan anak Ibu tadi tidak naik, boleh saya lihat bagaimana cara Ibu menyusui? Biasanya saya, maaf ya Bu, lagi tidur. Biasanya saya susui itu yang penting putihnya nempel aja Bu, kayak gitu ya. Jadi hanya puting susunya nempel aja. Sekarang mari kita lihat Ibu bagaimana cara menyusui yang benar ya. Mari kita perhatikan. Jadi tolong ini ya. Jadi tubuh anak harus lurus ya, menempel ke dada ibu. Kemudian ini perhatikan dada ibu nih ya, dada bayi menempel. Kemudian
mulut bayi ini areola mame ini yang hitam ini Bu, bagian hitam ini harus masuk ke dalam ke semua mulut bayi ya. Jadi bayinya itu nampak kayak memble gitu Bu ya. Ini semua harus masuk ke mulut ibu. Kemudian tangan ibu ini, nah bagaimana tangan ibu biasanya Bu? Tangan saya biasanya ya megang payudara juga Bu, menyanggah seperti Oh itu. menyanggah ya. Nah, begini kan Bu posisinya kalau Iya. ibu? Oh ya, baiklah. Jadi ini adalah posisi yang benar Bu ya. Jadi posisi yang benar tangan ibu harus berbentuk huruf C pada saat menyanggah ini ya, jempolnya di atas ya. Jangan tidak menekan ini ya, hanya menahan begini saja ibu ya. Ya. Nah ini adalah posisi yang salah nih, bayinya menghadap ke sini ke depan lurus ya, tidak menghadap ke ibu. Jadi ini adalah posisi yang benar Bu ya. Jadi posisi yang benar, kemudian jumlah ibu menyusukan pada malam hari adalah 4 kali, pada siang hari 4 kali ya, pagi hari 4 kali. Jadi minimal 12 kali sehari. Nah dari penjelasan saya ini ibu sudah paham. Jadi saya berharap ibu masih mau menyusui. Apakah ibu masih menyusui Bu? Masih Bu, cuman ya itu karena masalah ASI saya kurang aja sih Bu. Nah ya, sekarang ibu harus semangat dengan senang hati karena dengan ibu menyusui tadi ya mencegah terjadinya kanker payudara pada ibu ya, kemudian menjarangkan kehamilan, kemudian mencegah anemia juga pada ibu ya, kemudian menjaga berat badan ibu tetap stabil. Dan yang paling penting harus ibu ingat, dengan ibu menyusui, ibu meningkatkan kesehatan anak ibu ya. Anak ibu akan menjadi cerdas dan pintar. Ya, semangat ibu untuk menyusu dan silahkan kembali lagi 1 minggu setelah hari ini Bu ya, dan datang kembali ke puskesmas. Insya Allah akan kita lihat bagaimana perkembangan pertumbuhan anak ibu. Mudah-mudahan nanti ibu datang kembali, berat badan anak ibu sudah naik ya, dan diarenya ini nanti tolong diperhatikan cara pemberian obatnya. Baik ibu, setelah penjelasan saya tadi ada yang ingin ibu tanyakan? Untuk sementara cukup Bu. Ya baiklah, kalau begitu silahkan datang lagi berkunjung 1 minggu setelah ini Bu ya. Terima kasih saya ucapkan karena ibu sudah mau datang ke puskesmas. Ya terima kasih banyak juga Bu. Ya sama-sama Bu.